Dahulu kala ada seekor kambing tua. Dia punya 7 anak. Dia mencintai mereka seperti hanya seorang ibu yang bisa mencintai anak-anaknya. Dia akan pergi ke hutan, membawa tumbuhan dan ranting untuk makan siang. Dia memanggil semua anaknya dan memperingatkan mereka untuk takut pada serigala jahat. Dia sering berpura-pura, tetapi Anda bisa langsung mengenalinya dari suara kasar dan cakar hitamnya. Anak-anak memahami segalanya dan meyakinkan ibu mereka bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Kambing tua itu berangkat dengan tenang. Sedikit waktu telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berteriak dengan suara kasar agar anak-anak segera membukanya. Tetapi anak-anak dari suara kasar itu menyadari bahwa itu adalah serigala. Mereka menjawab bahwa itu bukan suara ibu, suaranya lembut dan kurus, dan suara ini sangat kasar, artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala pergi ke pedagang dan membeli kapur besar. Dia memakannya, dan suaranya menjadi tipis. Dia kembali, mengetuk pintu dan dengan suara pelan meminta anak-anak untuk membukanya. Serigala meletakkan cakarnya di jendela dan menunggu. Dan anak-anak melihatnya, dan menjawab bahwa kaki ibu itu bukan hitam, tapi putih, yang artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala itu lari ke toko roti dan meminta untuk memberinya sedikit adonan. Serigala mengurapi cakarnya dengan adonan. Penjahat itu datang ke pintu untuk ketiga kalinya, meletakkan kaki putihnya di jendela dan mengetuk. Mereka melihat anak-anak bahwa kakinya putih, dan mengira itu adalah ibu mereka. Mereka membuka pintu, tapi ada serigala di depan mereka. Mereka ketakutan dan mulai berpencar ke segala arah. Seorang anak melompat ke bawah meja, yang lain di tempat tidur, yang ketiga di atas kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam di bawah wastafel, dan yang ketujuh bersembunyi di jam kakek. Tapi serigala menemukan semuanya, membuka rahangnya dan menelan satu persatu. Hanya satu hal yang tidak dia temukan, yang termuda, yang bersembunyi di dalam jam. Setelah makan sampai kenyang, serigala pergi. Dia berbaring di padang rumput hijau di bawah pohon dan tertidur. Segera seekor kambing tua pulang dari hutan. Oh, apa yang dia lihat di sana? Titik-titik. Pintunya terbuka lebar. Meja, kursi, bangku terbalik, wastafel rusak, bantal dan selimut terlempar dari tempat tidur. Dia mulai mencari anak-anaknya, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Saya memanggil mereka dengan nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pergi ke jam, dan sebagai tanggapan ada suara kecil dari anak bungsu. Dia membawanya keluar dari sana, dan dia berkata bahwa seekor serigala datang dan memakan semua orang. Betapa kambing itu menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya dia meninggalkan rumah, dan kambing termuda mengejarnya. Dia datang ke padang rumput, melihat seekor serigala sedang berbaring di dekat pohon dan mendengkur sehingga dahannya bergetar. Dia menatapnya dari semua sisi dan melihat bahwa di perutnya yang membengkak ada sesuatu yang bergerak dan menggelepar. Dia menduga bahwa ini adalah anak-anaknya, dan sangat bahagia karena mereka masih hidup. Dia menyuruh anak itu lari pulang secepat mungkin dan membawa gunting, jarum dan benang. Kemudian kambing itu memotong perut serigala dengan gunting, dan dari situ seorang anak menjulurkan kepalanya. Dan kemudian yang lainnya melompat keluar, semuanya berenam, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Betapa menyenangkannya itu. Mereka mulai memeluk ibu mereka, melompat dan menari. Kemudian kambing tua itu berkata bahwa akan menyenangkan memberi pelajaran pada serigala saat dia masih tidur. Mereka menarik batu dan memasukkannya ke dalam perut serigala. Seekor kambing tua menjahit perutnya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun, bahkan tidak pernah bergerak. Serigala itu tertidur, berdiri dan merasakan kehausan di perutnya sehingga dia memutuskan untuk minum air dari sumur. Dia nyaris tidak mendekati sumur, membungkuk ke air, dan batu-batu berat menariknya ke dasar sumur. 7 anak melihat ini, dan mulai menari kegirangan bersama ibu mereka. Begitulah cara mereka memberi pelajaran pada serigala jahat.
Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh hiduplah seorang gadis malang, Karen, bersama ibunya. Di musim panas dia harus berjalan tanpa alas kaki, dan di musim dingin dengan sepatu kayu yang kasar, yang sangat menggosok kakinya. Dan suatu hari seorang wanita tua pembuat sepatu menjahit sepatu Karen dari sobekan kain merah. Dia membawakan gadis itu hadiah tepat pada hari ibu Karen masuk surga. Dan gadis malang itu tidak punya pilihan selain memakai sepatu baru untuk pemakaman. Meskipun sepatu merah sama sekali tidak cocok untuk berkabung, Karen tidak punya yang lain. Pada saat ini, sebuah kereta tua besar sedang melewati desa, dan di dalamnya ada seorang wanita penting. Dia melihat gadis itu, merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membawanya pulang. Selama bertahun-tahun Karen tinggal bersama seorang wanita dan tidak pernah melepas sepatu merah favoritnya. Tetapi gadis itu telah tumbuh pesat dan sekarang saatnya untuk membeli sepatu barunya. Jadi, wanita itu membawa Karen ke toko. Wanita itu sudah tua, dan karena itu tidak bisa melihat sepasang sepatu yang benar. Kemudian dia meminta Karen untuk memilih sepatu hitam paling sederhana untuk dipakai ke gereja. Tapi di etalase toko ada sepatu merah cerah. Mereka persis seperti yang pernah dibuat pembuat sepatu untuk Karen. Maka gadis itu memberitahu wanita itu bahwa dia telah memilih sepatu yang paling sederhana, dan nyonya dengan senang hati membayarnya. Hari Minggu tiba, dan wanita tua itu memerintahkan Karen untuk bersiap-siap ke gereja. Nyonya menyuruh gadis itu untuk berpakaian sopan dan terkendali. Tetapi Karen sangat ingin memakai sepatu baru sehingga dia tidak bisa menahan diri dan pergi ke gereja dengan sepatu merah. Dan semua orang dalam kebaktian sesekali memandang kaki Karen. Setelah makan malam, wanita itu mengetahui dari orang-orang bahwa Karen datang dengan sepatu merah. Wanita itu tidak tahan dengan rasa malu dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Tetapi seorang prajurit tua sedang menunggu mereka di gerbang gereja. Dia membungkuk dalam-dalam kepada para wanita, melihat sepatu merah itu dan mulai memuji mereka tidak seperti sebelumnya. Karen menari dengan gembira, dan kemudian kakinya mulai menari sendiri, seolah-olah sepatu itu memiliki semacam kekuatan magis. Gadis itu ketakutan. Dia ingin melepaskan sepatunya, tetapi sepatu itu ketat. Sepatu itu melekat kuat di kakinya, dan Karen harus menari. Dia menari melintasi ladang dan padang rumput saat hujan dan cuaca cerah, baik di malam maupun siang hari. Dan kemudian pada suatu malam gadis itu menemukan dirinya berada di tepi hutan, gelap dan menakutkan di sekelilingnya. Tiba-tiba cahaya putih membutakan Karen. Itu adalah malaikat berjubah putih panjang. Di belakang bahunya ada sayap besar yang turun ke tanah. Dia menatap gadis itu dengan tegas dan berkata bahwa karena penipuan, kebanggaan dan ketidaktaatannya, dia akan menari untuk selamanya sampai dia layu seperti mumi. Sebelum Karen sempat mengucapkan sepatah kata pun, sepatu itu menangkapnya dan menuntunnya. Untuk waktu yang lama, sepatu gadis itu dikenakan di atas batu, menembus semak belukar dan semak duri. Duri tajam menusuk kaki Karen dan mencakarnya hingga berdarah. Dan kemudian dia menari ke rumah kecil terpencil milik penjaga hutan. Gadis itu duduk di teras dan menangis dengan getir. Dia berhasil bertobat dari ketidaktaatannya dan yang terpenting ingin meminta maaf kepada wanita itu. Ketika Rimbawan mendengar gadis itu menangis, dia merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membantu. Kemudian dia mengambil gunting perak dan memotong sepatu merah itu. Karen sangat senang bisa mengendalikan kakinya lagi. Sekarang, lebih dari segalanya, dia ingin pulang. Gadis itu berterima kasih kepada Rimbawan, dan dia memberikan sepatu kayu tua putrinya. Mengenakan sandalnya, Karen berterima kasih kepada penyelamatnya lagi dan berlari pulang. Jadi, dia berlari melalui ladang, melewati hutan siang dan malam, sampai dia melihat garis luar rumahnya. Kemudian gadis itu mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan bergegas ke pintu masuk. Dia berlari ke ruang tamu, di mana duduk seorang wanita sedih, yang telah berduka atas putrinya yang bernama sepanjang minggu. Melihat Karen, nyonya itu berseri-seri dengan sukacita. Gadis itu melemparkan dirinya ke dalam pelukan pengasuhnya dan mulai meminta maaf atas ketidaktaatannya. Tentu saja, nyonya itu memaafkan Karen, dan gadis itu berjanji tidak akan pernah menipu siapapun lagi.